Shalom, selamat pagi. Saya sangat bersuka cita pagi hari ini saudara-saudara karena kita bisa kembali bertemu dalam program Sharing and Inspiring. Saya selalu berdoa kapan saja saya beritakan firman Tuhan di channel ini, saudari-saudari semua diberkati dan terinspirasi oleh firman Tuhan. Haleluya. Sehingga channel ini benar-benar membawa impact di dalam kehidupan saudara-saudari. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan renungan kita dan hari ini kita renungannya sedikit unik. Kita akan belajar kata raka, reka, kafir ya. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya saudara-saudara, dalam konteks tertentu mungkin kita akan fokus studi kata tergantung konteks ataupun tergantung nats yang kita baca. Pagi ini sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini kami boleh merasakan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang malam, sehingga pagi ini ya Tuhan kami bangun dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Kami bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan ya buat hari yang diberkati, buat hari yang penuh sukacita. Biarlah sepanjang hari ini kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami meminta dengan rendah hati, biarlah Roh Kudus yang bekerja di antara kami. Roh Kudus yang menolong kami, yang memimpin kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu, dan kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang sangat terbatas. Biarlah Roh Kudus yang menolong, yang memimpin, sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu ada dalam kendali Roh Kudus. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius. Dari Matius yang kelima, ayat, saya sudah buat, ya. Sebenarnya mulai dari 21 ya. Saya sudah buat di sini. Mulai dari 21, tapi nanti kita akan fokus mulai dari ayat 22. Saya baca dulu dari ayat 22 ya. Sebentar ini. 21. Baik, saya bacakan untuk kita, nanti kemudian kita akan fokus kepada ayat 22 ya. Kamu telah mendengarkan yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, haruslah dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, haruslah diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara, seperti yang saudara lihat di sini, saya sudah menunjukkan, saya sengaja memberi garis merah, mewarnai merah maksudnya, karena ketika saya baca ayat ini, saya sedikit tersentak gitu, ya. Kalau ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Saya percaya di dalam ini, di dalam ayat ini kita mudah mengerti, tidak ada kesulitan, karena namanya membunuh pasti dihukum, ya. Kalau membunuh itu dihukum secara hukum sivil, dan juga tentu nanti di dalam penghakiman yang kekal. Nah, kalau membunuh. Nah, sekarang kan yang menarik perhatian sedikit ketika kita masuk ke ayat 22 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah ya terhadap saudaranya harus dihukum. Ya. Ini kalimat yang pertama. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, haruslah dihadapkan ke Mahkamah Agung. Nah, ayat ini mungkin kita bahas dua kali.
Nah, kali ini kita bahas dulu yang kata kafir, ya, kata kafir. Nah, ketika saya membaca ini, saya penasaran, ya, penasaran kenapa kok bilang kafir saja? Ini kan kita masih dalam bahasa Indonesia, ya. Kafir saja kok diperhadapkan ke Mahkamah Umum. Nah, begini saudara-saudara, dari rasa penasaran saya itu, saya mencoba melihat nanti varian terjemahan. Ya, sekali lagi, saya mencoba melihat varian terjemahan. Ya, nah, memang kalau kita berbicara terjemahan itu, pertimbangannya sebenarnya ada dua. Ya, di sini adalah akurasi, ini adalah pemahaman. Maksudnya seperti di sini, semakin dekat dia dengan bahasa aslinya, ini salah satu kodeks yang saya ambil, ini adalah kodeks Sinaiticus, ya. Jadi ada dua kodeks yang kalau kita belajar studi teks, ya, atau kritik teks, ada dua saksi kodeks yang paling utama, yaitu kodeks Vatikanus dengan Sinaiticus, ya. Jadi ini saya ambil satu, ini adalah kodeks Sinaiticus. Nah, ketika diterjemahkan, semakin dekat dia kepada teks aslinya, ini maksudnya ini, dia kadang-kadang agak sulit atau janggal. Maksudnya pemahaman sulit kita pahami, janggal. Misalnya nanti kita akan lihat itu di dalam varian terjemahan ini. Kemudian kalau misalnya dia semakin mudah kita pahami, kadang-kadang itu akan semakin jauh dari pengertian aslinya. Jadi memang saya coba garis bawah di tengah di sini, rata-rata ya, kembali lagi rata-rata ya jangan sampai jauh-jauh amat, ya kalau bisa ya di tengah lah, ya kan, nggak jauh tapi masih mudah dipahami. Jadi itu sebabnya kalau saudara perhatikan ada terjemahan ini, ada terjemahan ini, ada banyak terjemahan, semua pertimbangannya di situ, ya. Nah, karena saya penasaran, ya kan, saya coba cek, ya. Ini adalah salah satu yang direkomendasikan ke saya kalau terjemahan bahasa Inggris. Nah, kalau saudara perhatikan di sini, dia menggunakan kata raka. Oke, sekarang kita cek dulu bahasa aslinya dulu, ya. Oke, saya sudah siapkan. Nah, di sini menggunakan kata raka, ya. Kalau saudara perhatikan, saya cek, ya, kurang naik sedikit, ya. Oke, saya ingatkan biar lebih jelas. Ini adalah kata raka. Nah, kalau dalam ini versi Legham, dia pakai stupid fool, ya. Jadi kalau dari bahasa aslinya dia bodoh kemudian kepala kosong, ya. Jadi bodoh dan kepala kosong itu bahasa dari teks aslinya. Kemudian memang ada yang ya mungkin karena mencoba menghindari, artinya tetap menjaga akurasinya, sehingga dia tetap menggunakan kata raka, ya, seperti ASV, ya. ASV memang salah satu terjemahan dia yang memilih mendekati ke teks asli, ya, sehingga memang dalam konteks tertentu misalnya seperti ini, ya, orang akan bingung, ya, ya mesti cari dulu kamus, ya. Tapi memang ISP akan buat notnya, kita akan lihat nanti. Kemudian ini ESV. ESV ini English Standard Version. Kalau ini kan American Standard Version. Ini juga salah satu terjemahan bahasa Inggris yang direkomendasikan. Kebetulan saudara pasti tahulah, kalau saudara belajar Biblika pasti bertemu namanya dengan Leon Morris, ya. Dan dia adalah salah satu penerjemah kitab
Alkitab ESV ini. Nah, menarik sekali di sini dia tidak menerjemahkan kata rakyat itu, tapi diganti dengan insulting atau menghina lebih tepatnya ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, dia mudah dipahami. Tapi kalau kita lihat dia jauh dari pengertian aslinya, karena kalau kita lihat tadi pengertian aslinya itu bodoh dan otak kosong ya. Tetapi nanti kita lihat lebih dalam lagi, kita lihat dulu varian terjemahannya ya. Kemudian ini adalah NIV, ya ini yang umum ya. Ini adalah salah satu terjemahan yang umum, jadi saya yakin saudara ada juga yang menggunakan ini. Kemudian selanjutnya ini juga salah satu terjemahan yang direkomendasikan, yaitu New Standard American Bible. Ini juga pernah direkomendasikan. Nah, kalau dia ini langsung diterjemahkan ke pengertiannya orang Amerika ya, good for nothing ya, artinya sia-sia. Nah, jadi ya masih mendekati ya karena kepala kosong. Ya, masih masih bisa kita paham, masih bisa kita terima. Kemudian ini juga menerjemahkan langsung kepada intinya menghina ya. Sama. Ini NET, New English Translation ini juga bagus ya, tapi ratingnya masih di bawah ESV dan ISV ya. Tadi NIV sudah, sekarang kita ke terjemahan bahasa Indonesia. Ini versi AYT tahun 2018. Ya, siapapun yang berkata kepada saudara kamu tolol, pantas berada di hadapan Mahkamah Agung. Ya, tolol. Ya, bodoh. Ya mungkin kalau kita lihat konteks Indonesia banyak orang yang berkata demikian, tapi mereka aman-aman saja, ya kan? Aman-aman saja. Kita nggak pernah melihat karena seseorang berkata demikian dihakimi. Nah, tentu pasti ada faktor-faktor tertentu, ya. Memang satu kata itu sangat dipengaruhi oleh penggunanya, oleh konteksnya, kemudian kemudian penggunaannya, ya. Jadi beberapa hal tersebut sangat mempengaruhi. Nah, sehingga misalnya kita berkata demikian, ya tidak pernah. Tapi yang sekarang kan pasti ada perbedaan konteks. Konteks pada zaman itu dengan konteks pada zaman sekarang. Ya. Kemudian ini terjemahan lama, ya tahun 1554. Itu dikatakan, dan barang siapa yang berkata kepada saudaranya, hai jahil, ia akan dihukum oleh majelis besar. Jadi jahil. Ya kalau dalam konteks Indonesia masih sama. Kembali lagi, ini ya masih mendekati semua, masih mendekati. Kemudian ini memilih, kemudian bahasa Indonesia sehari-hari. Kemudian bahasa Indonesia sehari, barang siapa yang memaki orang lain akan diadili di hadapan Mahkamah Agama. Jadi dia langsung menggunakan pengertiannya ya, jadi memaki. Ya kalau memaki ya mungkin kita bisa terima ya, maki-maki orang ya, ya pasti. Kalau untuk saat ini bahkan bisa masuk pengadilan dengan laporan ujaran kebencian kan seperti itu. Nah ini masuk akal, tetapi lagi ini jauh dari teks aslinya, tapi mudah dipahami. Ini contohnya tadi. Kemudian barang siapa yang memaki orang lain akan diadili di Mahkamah Agama. Itu versi bahasa Indonesia sehari-hari ya. Sekarang kita lanjut lagi. Ini adalah modern literal translation ya. Dia menggunakan kata raka. Jadi memang karena dia literal,
kemudian dia langsung bicara pengadilannya adalah pengadilan Sanhedrin. Ya, jadi ya to the point, langsung seperti apa adanya di teks itu. Nah, tapi kan kita yang di luar budaya sana, kita akan bertanya Sanhedrin itu apa? Ya mungkin makanya ada memilih menggunakan mahkamah agama. Ya mahkamah agama itu adalah yaitu namanya sebutannya Sanhedrin. Nah, ya. Kemudian ini tujuan Selabero juga dia menggunakan kata kafir, ya. Jadi kafir, siapa yang memaki saudaranya. Nah, ini dia terjemahannya dia apa? Dia pilih dua-duanya, ya. Dia pilih dua-duanya. Dia memaki dengan berkata kafir, hai kafir, ya. Kemudian selanjutnya Afibi tahun 2015, siapa yang mencaci saudaranya akan dibawa ke majelis agama. Ya, kalau zaman dulu memang kan yang pertama menghakimi itu adalah majelis agama. Nah, dari yang kita lihat baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, dia ada yang tetap menggunakan kata raka, ya. Kemudian ada juga, ya, ada juga yang menerjemahkan pengertiannya, ada juga yang menggunakan kata pengertian leksikal. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau saudara melihat semua daripada varian daripada terjemahan itu kembali kepada lembaga yang menerjemahkan itu, ya. Apakah mereka memilih semakin mendekati tapi mungkin agak susah dipahami atau mudah dimengerti tapi agak jauh dari pengertian aslinya, ya. Jadi memang itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin akan ada kesulitan menerjemahkan bahasa, ya. Kesulitan atau mungkin termasuk juga varian bahasa, ya. Varian bahasa karena bisa saja satu kata di dalam bahasa Yunani kemudian mungkin seperti dalam bahasa Indonesia bisa berapa, ya. Bisa beberapa kata, demikian juga dalam bahasa Inggris. Jadi setiap bahasa itu punya kelebihan tersendiri, punya kelemahan tersendiri. Nah, jadi oleh sebab itu memang salah satu cara kita untuk mempelajari Alkitab itu ya dengan seperti yang saya lakukan hari ini, belajar dari varian terjemahan. Nah, tentu pertanyaan kita, kenapa sampai ada selain daripada pertimbangan penerjemahan, kenapa sampai begitu banyak variasi? Kan pertanyaannya seperti itu. Nah, itu juga pertanyaan saya pribadi tentunya, yang kemudian saya cari jawabannya. Saya modelnya seperti itu. Nah, jadi saya cari apakah ada misalnya terjadi varian kata. Karena kita tahu bahwa salinan teks perjanjian baru itu ada 5.000 kopi lebih, ya 5.000 eksemplar lebih. Apakah ada ketika mensalin ulang itu, apakah ada pergantian kata atau mungkin di si pengkopi itu memodifikasi gitu. Nah, oleh sebab itu saya pastikan dulu nih. Saya pastikan bahwa kata itu adalah memang tidak dimodifikasi ataupun artinya dia menggunakan teks asli saja, ya. Nah, ini salah satu model kritik teks, ya. Kemudian kalau kita lihat di ayat 22 yang diganti itu adalah auton, ya. Jadi sekalipun misalnya di dalam sebelum abad kedua, ya, itu masih menggunakan kata eke. Di sini kita melihat ada seperti
copy itu atau scriber itu atau penulis itu menambahkan kata ini supaya lebih lebih enak. Nah, kata ini artinya marah tanpa alasan. Jadi nanti juga saya tambahkan itu. Jadi kalau orang marah-marah tanpa alasan, ya apalagi marah sampai pada level memaki, tentu kan itu sangat menyakiti orang lain. Tetapi kata raka sendiri dia itu adalah ada dalam teks aslinya seperti yang kita lihat di sini ya. Oke, kita lihat ini. Ntar saya ganti. Ya. Seperti yang kita lihat di sini, kata raka itu dia ada dalam teks aslinya ya. Oke. Kata raka ya. Jadi ada dalam teks asli. Nah, ini. Jadi kita tahu bahwa sekarang bisa kita simpulkan bahwa kata raka itu ada dalam teks aslinya. Nah, kita lihat coba nanti beberapa komentar terkait dengan itu juga supaya kita dapat pemahaman yang lebih komprehensif ya. Oke, sekarang kita pindah ke sini dulu. Kita lanjutkan ya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi varian terjemahan. Nah, di sini ini seperti yang saya katakan tadi ISP dia jujur ya, artinya dia gunakan kata raka lalu dia buat catatan kaki ya. Jadi eh, kata kalau saudara perhatikan di sini misalnya but I say unto you that everyone who is angry with his brother. Nah, ini yang saya bilang tadi ada tambahan. Tambahannya itu with any cause. Nah, tambahannya itu tadi yang ini ya. Auton ya. Maksud saya sorry bukan autonnya tapi EK-nya ya. Nah, bisa kita lihat supaya lebih mantap. Nah, ini memang kalau kita belajar firman Tuhan mendalam itu ya memang kita harus teliti ya. Ini karena saya penasaran saya oke kita ketik kata eike ya, ini muncul di eike ya. Nah, ini eike itu ditambahkan ya without any cause. Jadi kalau ada terjemahan yang berkata eike tanpa alasan ya. Jadi ada yang menambahkan, ada juga yang tidak ya, tapi seperti yang dikatakan tadi bahwa ini ditambahkan ya, ditambahkan oleh kopisnya itu untuk mem, apa untuk supaya lebih smooth dia gitu ya. Jadi tapi pada prinsipnya ya tetap aja marah ya, cuman marah tanpa alasan. Jadi itu sebabnya ditambahkan kata AK itu. Tapi ada juga yang tidak menambahkan, itu sebabnya seperti yang ISP bilang, ada banyak kopis Alkitab lain dia menambahkan without any cause, tapi intinya tetap saja sebenarnya belum saya ganti. Intinya tetap saja marah ya. Jadi mau tanpa alasan, mau ada alasannya marah. Nah, ya kan. Jadi kita lanjutkan. Kemudian yang sekarang kita lihat B ini raka adalah ekspresi contempt, yaitu adalah ekspresi penghinaan. Ya.
Jadi ini sebenarnya kata raka itu bukan hanya sekedar marah. Jadi raka itu kata penghinaan. Jadi misalnya seperti yang tadi ada yang bilang bodoh, tolol, bahkan kalau ada terjemahan lain juga dalam bahasa Indonesia bilang bangsat, termasuk juga jahil, apapun itu pada prinsipnya itu adalah sebuah kata penghinaan, ya. Kemudian nanti sedangkan kata yang kedua itu doubtful atau kamu bodoh, itu moreh, itu adalah ekspresi ekspresi menghakimi. Tapi nanti kita akan bahas itu pada renungan besok ya. Tapi akan besok pasti tentu tidak misalnya ini mungkin renungannya agak berat, ini masih pagi-pagi. Tapi nggak apa-apa, ada kalanya kita belajar firman Tuhan seperti itu. Tapi supaya kita mengerti maksudnya, ya kan? Goalnya kan di situ. Kita tidak main asal tafsir saja, tapi belajar supaya kita dapat apa yang dimaksud oleh penulis sesuai dengan pembaca pertama. Nah, itu goal kita belajar di situ. Itu seperti sebabnya saya katakan di awal, ya kapan saja kita bertemu misalnya kata-kata yang mungkin sulit dimengerti atau mungkin kontroversial atau mungkin kita perlu melihat dari berbagai aspek, ya itu akan kita lakukan ya. Kita akan lakukan. Dan untuk hal itu memang saya pribadi sudah mempersiapkan diri dan saya setiap hari belajar ya. Belajar tujuannya adalah selalu prinsip saya adalah mencari maksud dari penulis ya, kemudian sesuai dengan konteks pembaca pertama. Nah, memang itu adalah tugas kita. Itu sebabnya kita perlu namanya studi eksegesis. Nanti kalau kalau sudah saya sudah mulai agak longgar ya, mulai agak longgar saya akan berbagi juga ya bagaimana kita bisa memahami firman Tuhan dengan konteks sekarang ini yang kita bisa akses berbagai informasi dengan mudah, tentu juga nanti bagaimana kita memilah-milahnya sehingga kita tidak sampai salah memilih informasi. Nah, sampai di situ nantinya. Tapi pagi ini kita sudah melihat dari pembahasan tadi kita bisa melihat memang terjadi berbagai varian teks itu karena kembali lagi kepada penerjemah itu sendiri. Ya, ada pilihannya dan kita melihat kita bisa simpulkan sejauh ini bahwa memang kata raka itu ya dipakai untuk kata penghinaan. Tapi kira-kira sedalam apa penghinaannya itu nanti kita akan lihat, kita dalami lagi ya. Saya sengaja sengaja tambahkan ini penjelasan ini supaya tidak terlalu tegang gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Saya berharap saudara menikmati renungan pagi kita ini. Lumayan. Ya, kalau saudara mau putar malam juga nggak apa-apa. Ini kita lihat studi katanya ya. Bahasa Aram ya. Ini sebenarnya bahasa Aramaik atau Aram yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kafir terjemahan lain ya. Kata makian ini mungkin dilarang oleh suatu tulisan rabbinik dan memang dilarang ya. Jadi dalam tulisan rabbinik itu atau rabi itu kata raka kalau Aramaiknya itu reka ya. Nanti kita akan lihat itu dilarang, gak boleh. Kalau menyebutkan itu berhadapan dengan Mahkamah Agama Sanhedrin. Karena apa? Ada larangan, ya, ada larangan. Nah, kata ini tidak dijumpai lagi di seluruh Perjanjian Baru, kecuali hanya dalam Matius. Juga muncul kacau dan susah diterjemahkan karena seperti yang tadi saya bilang, kata ini kan artinya sebenarnya kepala kosong, bodoh. Tapi ingat lagi, ini adalah kata makian, kata penghinaan, dan kata ini dilarang. Nah, sehingga memang
disebut di sini muncul kacau dan susah diterjemahkan. Nah, nanti kalau misalnya kita dalami lagi varian terjemahan yang lebih banyak lagi, itu banyak sekali. Nah, saya akan kasih tunjukkan contohnya di sini. Ya, saya akan tunjukkan. Ini hasil penelitian saya. Jadi saya teliti secara pribadi, semakin penasaran. Saya tidak mau menyerah begitu saja. Nah, ini ada 19 halaman, ya. Ada 19 halaman dan menarik bahwa dari setiap penerjemahan-penerjemahan itu ada insight-insightnya, ada seperti tambahan-tambahan. Karena apa? Dihubungkan konteks pada saat itu dengan konteks masing-masing gitu. Seperti misalnya salah satu kita cek di sini, saya kasih contohnya satu di sini ya. Oke, saya tunjukkan contohnya satu di sini. Oke, sebentar ya. Raka. Ini adalah beberapa. Misalnya ada itu terjemahan Afrika yang menurut saya kasar sekali. Kalau dalam ini nih. Oke. Saya itu dia bilang dengan mengatakan itu, kalau dalam konteks orang Afrika itu anak anjing. Jadi kalau dalam pemahamannya orang Afrika berkata penghinaan seperti itu artinya di sana anak anjing. Jadi memang sangat dilarang, ya. Ini banyak sekali, ada 9 halaman ini dari berbagai terjemahan, dari berbagai komentari, dari berbagai buku. Ini nanti kita melihat bahwa memang ini kesimpulannya nanti ini adalah satu penghinaan yang sangat tinggi, ya. Kita akan lihat itu pada komentar-komentar berikutnya. Ya, kafir. Nah, menerjemahkan kata Aram reka atau reka ini yang berarti bajingan atau orang goblok. Nah, jadi kalau dalam bahasa Aramaik yaitu bajingan atau goblok, ya. Memang seperti yang saya bilang tadi, ada yang bilang ini sebenarnya kata Yunani, tidak sebenarnya. Kalau di dalam konsepnya orang Ibrani, beda. Ibrani dengan Aramaik kan dua hal yang berbeda, ya. Dua bahasa yang berbeda maksud saya, walaupun masih satu rumpun. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani itu tidak punya guna apapun. Jadi kalau kita lihat tadi ada terjemahan, sebentar, saya belum kembali sepertinya, ya. Jadi kalau kita lihat tadi uh, ada yang menerjemahkan tidak ada guna. Nah, ini salah satu contohnya, ini alasan ini, ya, alasan ini. Jadi dalam itu menggunakan konteks Yahudi, ya. Jadi ini dianggap penghinaan juga dengan menggunakan kata ini. Ada beberapa dalam terjemahan perjanjian lama, tapi kalau di bahasa Yunani ya hanya di Matius, ya. Kalau di perjanjian lama ini ada beberapa kata. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, Yesus memberikan jiwa baru kepada hukum tentang pembunuhan yang dikenal itu. Masalahnya bukan soal membunuh, tetapi juga soal kecenderungan hati. Orang tidak dibenarkan menyebut saudaranya dengan sebutan-sebutan kemarahan. Nah, jadi dalam kita tahu bahwa Yesus dia juga berbahasa Aram, ya. Dia orang Yahudi, dia berbahasa Aram.
Dan ketika dia menggunakan kata raka itu, dan saya yakin juga Matius, dia menggunakan kata itu di situ, menulis kata itu di situ, karena untuk menyampaikan pesan Yesus lebih tajam. Bukan soal pembunuhan fisik. Ya, pembunuhan fisik itu kita tidak, di sini bukan merendahkan pembunuhan fisik, tetapi Yesus berkata masih ada pembunuhan yang sama dengan itu ketika kita menghina orang, ya. Apalagi dikatakan kalau di terjemahan lain ada mengatakan tanpa alasan, itu membunuh yang di dalam, membunuh jiwanya. Dan kita tidak boleh menyebut nama orang lain, ya. Dalam konteks Aramik pada saat itu, dalam konteks zaman Yesus, kita tidak boleh menyebut nama lain kepada orang yang kita marahi dalam amarah. Sekarang semakin jelasnya. Jadi yang pertama tadi memang kata itu sudah kata makian. Yang kedua memang dalam tradisi pada zaman Yesus itu, semarah apapun kita tidak boleh menggantikan nama orang tersebut. Ya, semakin jelas ya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, ini menarik di sini. Ini dari International Standard Bible Encyclopedia. Nah, ini sangat membuka wawasan. Ya, sekali lagi ini kata ini, raka ini adalah bahasa Aramaik, reka. Itu sebabnya di judul kita saya buat judulnya raka, reka, kafir. Ya, jadi jelas artinya tadi sia-sia, pengikut yang tidak berguna, dan kata ini dipakai sebagai kata penghinaan dalam konteks orang Yahudi di zaman Yesus. Itu yang saya bilang tadi. Kata ini adalah kata sebuah penghinaan di zaman Yesus, ya. Jadi dan itu sangat dilarang oleh kaum Sanhedrin, dan itu adalah larangan keras, ya. Kemudian kalau kita tarik dalam konteks Yunani, ya, karena kita tahu pada saat itu bahwa bahasa yang internasional pada saat itu adalah bahasa Yunani. Itu sebabnya Alkitab kita Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani supaya banyak orang yang memahami, ya, banyak orang bisa membacanya, banyak bisa mengerti, ya. Jadi bukan hanya orang Yahudi saja, tapi juga orang non-Yahudi bisa membaca dalam bahasa Yunani. Nah, ini kalau dalam bahasa Yunani, konteks Yunani kira-kira seperti apa, ya? Jadi kalau dalam bahasa Yunani ini sama dengan sumpah serapah. Wah, sumpah serapah. Dan sumpah serapahnya itu tidak menyebut nama orang itu. Ya, saya tidak usah sebut di sini. Ini adalah serapahnya itu, kita nggak perlu, ya, sebutkan itu. Yang artinya ada 3, ya. Jadi memang artinya ada 3. You simpleton, ya, diterjemahkan kamu bodoh, ya. Kemudian diterjemahkan you rascal, ya, berarti ini adalah pengikut yang gak ada guna. Jadi sekali lagi, mungkin kalau kita lihat pada konteks saat ini, kata-kata itu sepertinya ringan saja gitu. Tapi kalau konteks pada saat itu, di dalam konteks Yunani loh, kita tadi udah melihat di dalam konteks, tadi kita pertama lihat dalam konteks, ya, Ibraninya, kemudian kita lihat konteks Aramiknya, kemudian kita lihat dalam konteks Yunaninya, ya. Dan
menarik sekali dalam konteks Yunani menyebutkan raka itu adalah sumpah serapah. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal, kata itu tergantung bagaimana digunakan, kemudian konteksnya, kemudian pemahaman pada saat itu. Sekali lagi, kalau di zaman Yesus kata itu adalah penghinaan, ya, baik dalam konteks Yahudi maupun Aramaik atau Aram, itu penghinaan, ya, penghinaan. Tapi kalau di dalam konteks Yunani pada saat itu berkata raka gitu ya, itu sama dengan sumpah serapah. Itu sebabnya berhadapan namanya dengan sebuah pengadilan. Wah, saya ketika temukan ini, wow, luar biasa. Ya memang kalau untuk konteks sekarang mungkin seperti misalnya kita bilang kafir pun dalam konteks Indonesia kembali kepada orang itu, apakah orang itu mau menuntut. Kita sering dengar itu. Tapi kembali lagi saya bilang, tergantung bagaimana kita memahami kata itu, seberapa besar kita kasih beban ke dalam kata itu. Ya. Tapi kalau pada saat itu jelas, itu dilarang oleh Mahkamah Agama Sanhedrin. Ya, ada alasannya kenapa, tentu ada alasannya ya. Kita lanjutkan lagi dulu ya. Nah, kalau di dalam konsep tadi Mas, kita ini sambungan dari konteks Yunani ya. Jadi ini adalah amarah ya. Jadi bukan hanya sekedar marah lagi, kalau boleh saya pakai dalam kata bahasa murka. Jadi sudah marah sekali. Marahnya keterlaluan, karena sudah marahnya keterlaluan, menggantikan nama orang dengan kata-kata kemarahan. Itu sebabnya ini sangat ya, sangat dilarang. Dan karena dilarangan ya tentu akan mendapat penghakiman lokal. Kemudian, kemarahan yang membawa seseorang kepada caci maki, ya. Kemarahan yang membawa orang secara kaki maki, ya. Kemudian di sini disebut ini adalah pelecehan, ya. Ada pelecehan. Itu sebabnya sampai disuruh masuk neraka. Itu kata selanjutnya itu. Jadi memang kata ini seperti yang sudah disebut tadi tidak gampang menerjemahkannya, tapi kalau kita teliti, kita telusuri, wow, luar biasa. Kata ini ternyata adalah, kalau boleh saya simpulkan sementara, itu adalah kata penghinaan yang paling tinggi ya pada zaman itu. Ya, di sini ada saya kasih garis merah sedikit seperti yang tadi, itu sama dengan supreme offense, ya, penghinaan yang paling tinggi. Ya, jadi raka itu adalah kata penghinaan yang paling tinggi pada saat itu. Ya, kalau Alkitab bahasa Indonesia menggunakan kata kafir, karena ya mungkin pada saat itu kata kafir itu juga sangat menghina atau abusive di Indonesia ya, tapi saya tidak lihat saat ini, saya tidak lihat penjelasan itu, belum lihat kenapa Alkitab lain menggunakan kata kafir itu ya. Tapi kalau kita lihat konteksnya ya, karena memang lebih kepada kita lihat konteks kata ini, kenapa sampai menghadapi Mahkamah Agama, karena itu adalah penghinaan yang paling tinggi ya. Jadi kesimpulannya adalah raka itu ganti ya.
Raka itu adalah ekspresi puncak penghinaan atau supreme offense. Ya, saya tambahkan aja supaya enak. Supreme offense. Ya, atau penghinaan yang paling tinggi. Jadi orang yang melakukan penghinaan paling tinggi, ya, dan itu sudah dilarang oleh Sanhedrin, maka layak, ya, layak mendapat hukuman. Dan itu sangat dilarang. Kemudian yang kedua, raka itu artinya adalah sebut itu murka. Jadi bukan sekedar marah. Bahkan kalau dalam beberapa teks diganti tanpa alasan. Jadi kalau orang murka tanpa alasan ya nggak boleh. Ya, nggak boleh murka tanpa alasan. Dengan alasan pun nggak boleh. Jadi itu sebabnya yang menulis kopi itu dia berpikir uh, kalau ditambahkan pun tanpa alasan masih masih tidak me, apa, mengganti arti yang sesungguhnya karena konsepnya masih dalam kata murka. Kemudian yang ketiga itu adalah dehumanize, ya, dehumanize, ya, dehumanize itu membinatangkan manusia. Itu membinatangkan manusia. Makanya kalau Anda marah jangan sampai membinatangkan manusia, ya. Kalau ini kan di Indonesia pun bisa masuk pengadilan ini kalau orang tersebut mau melapor dan itu masuk dalam ujaran kebencian. Nah, kalau kita lihat tadi ya, saya tadi waktu lihat ini dalam konteks Afrika ya, ketika saya lihat dalam konteks Afrika, dalam masa saya, wow, jadi orang lagi murka, kemudian menyebut nama orang tersebut dengan binatang. Kalau di dalam konteksnya Afrika itu sebut itu nama anjing. Itu kan uh, jadi begini, penghinaan dalam konteks Yahudi itu diterjemahkan dalam penghinaan konteks South Africa. Kalau di South Africa, mungkin karena saya pernah di South Africa. Kalau diterjemahkan dalam konsepnya orang Afrika itu sama dengan anak anjing, ya. Jadi kalau kita lihat ini berbagai terjemahan ini punya penjelasan masing-masing, tentu ditambahkan dengan budaya tersebut. Kalau dalam bahasa Batak itu diterjemahkan pada konteks itu kurang ajar, ya, kurang ajar. Tapi dalam bahasa Batak kalau dikatakan kurang ajar khususnya bagi yang tua itu juga penghinaan, ya. Itu karena orang Batak itu mengedepankan namanya, yaitu falsafahnya itu adalah kehormatan. Ya, sekarang kita lihat yang kesimpulan yang terakhir. Pengertian ini hampir sama dengan meludahi, ya. Ini ada juga yang berkata demikian. Ini sama dengan meludahi. Jadi walaupun orang tidak meludahi secara orang tidak meludah secara literal seperti itu, ya. Orang tidak meludah secara literal, tetapi kalau menyebutkan kata ini sama dengan meludahi orang tersebut. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa kata raka ini, kenapa kan tadi ada satu komentar berkata kata ini agak susah diterjemahkan, ya, karena memang kesusahannya itu kembali lagi begini, konteks penghinaan dalam setiap budaya itu berbeda-beda, ya. Yang dihubungkan di sini yaitu adalah konteks penghinaan pada zaman itu, kemudian konteks penghinaan
dalam konteks kita saat ini, ya. Jadi ada dari studi kata ini, kata raka itu atau reka ataupun kata kafir. Kenapa sampai dilarang? Bahkan sampai turun ke dalam akan menghadapi namanya pengadilan Sanhedrin pada zaman itu. Karena ini adalah kata penghinaan yang paling tinggi. A supreme offense. Ya, kata penghinaan yang paling tinggi. Yang kedua, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah murka. Ya, karena bukan hanya sekedar marah. Ada orang bisa marah mengendalikan, tapi ini kan kalau marah, ini nanti marah-marahnya itu sudah sudah mengganti nama orang yang dimarahi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, dalam zaman Yesus semarah apapun orang itu tidak bisa menyebut nama orang itu dengan sebutan amarah. Ya, kemudian kata ini juga ketika menggunakan kata ini sama dengan dehumanize atau membinatangkan manusia. Nah, tadi kita melihat salah satu contoh yang di konsepnya orang Afrika, ya. Kalau dalam konsep Afrika itu sama dengan ya menyebut anak anjing yang sekali lagi ini adalah menerjemahkan sesuai dengan konteks penghinaan, sesuai dengan konteks masing-masing, ya. Jadi supaya orang memahami, ya. Kemudian yang terakhir tadi saya sebut ini adalah sekalipun sekalipun misalnya kita tidak meludahi secara literal atau secara fisik, ketika menyebut kata itu kita sama dengan meludahi orang tersebut. Nah, itu sebabnya kata ini sangat dilarang oleh rabini, para rabi, ya, sangat dilarang dalam pada zaman Yesus karena berhubungan dengan penghakiman agama. Apa yang bisa kita pelajari dari renungan ini, saudara-saudara? Apapun kata yang mungkin sebagai penghinaan yang paling tinggi, ataupun ketika Anda murka, ataupun misalnya Anda tercobai untuk mendehumanize atau membinatangkan manusia, bahkan meludahi, ya, ataupun baik secara literal ataupun secara tidak langsung, ataupun dalam pengertian saja. Apapun kata itu di dalam konteks kita masing-masing, jangan sampai kita ucapkan. Karena apa? Setiap perkataan kita akan pertanggungjawabkan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut kita ini kita tidak pertanggungjawabkan. Semua, terutama kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang memaki, kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang merendahkan manusia itu akan mendapat penghakiman. Terutama kata reka ini adalah merendahkan manusia. Ingat, manusia itu adalah gambar Allah. Kalau kita dehumanize atau membinatangkan manusia, ini adalah penghinaan kepada Allah. Itu sebabnya para rabi melarang. Karena apa? Ini menyinggung Tuhan. Jadi saudara-saudara, pagi ini mari kita, mungkin kita tergoda untuk marah. Mari kita menguasai diri. Kalaupun kita marah seperti yang saya sebut dalam renungan inspirasi keluarga, mari kita lihat aturan-aturannya sehingga kita tidak berbuat dosa. Apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Karena apa? Itu sama larangannya. Alkitab memang melarang membunuh. Tapi sama larangannya ketika kita mengucapkan penghinaan yang paling tinggi. Karena penghinaan yang paling tinggi mungkin tidak membunuh secara fisik, tetapi membunuh secara jiwa, psikologis, membunuh secara spiritual. Oleh sebab itu, pagi ini saudara-saudara, kita diingatkan. Dari studi kata ini kita diingatkan, mari jaga kata-kata kita. Hindari kata-kata yang memiliki unsur-unsur atau pengertian seperti yang saya jelaskan, kata raka itu. Memang kalau kita lihat kata raka, reka, kafir mungkin dalam konteks
kita biasa saja. Tetapi dalam konteks saat itu, saya sudah jelaskan, itu sangat berat. Mungkin kata-katanya tidak reka atau raka atau kafir. Berbeda dalam konteks kita masing-masing. Tapi jangan kita sampai mengucapkan kata-kata itu. Apalagi sekarang, kalau dalam konteks Indonesia, bisa dikategorikan ujaran kebencian. Dan itu tentu bisa berhadapan dengan pengadilan negara. Selain nanti Anda juga mendapat pengadilan di akhir zaman. Jadi saudara-saudara, pagi ini kita belajar satu kata, tapi kita lihat begitu luas pengertiannya, dan kita mendapat satu peringatan supaya kita menjaga perkataan kita ketika marah. Jadi sekali lagi saudara, mari kita menjaga kata-kata kita ketika kata marah. Mungkin saudara berkata reka, raka, atau kafir, mungkin dalam konteks saudara mungkin tidak seberat dulu, tapi mungkin ada kata-kata yang dalam konteks saudara sekarang ini yang memiliki pengertian yang sama, yaitu adalah penghinaan yang paling tinggi, kemudian itu adalah kata-kata Anda seperti pada murka, kemudian kata-kata itu adalah membinatangkan manusia, dan yang keempat itu adalah sama dengan meludahi sekalipun tidak diludahi. Luar biasa pengertian kata ini memberikan kita peringatan supaya kita menjaga perkataan. Baik saudara-saudara, ini adalah satu pelajaran atau renungan Alkitab yang lumayan panjang. Saya percaya saudara pasti belajar firman Tuhan ini menarik sekali, dan tidak setiap renungan kita seperti ini. Kita akan lihat konteksnya ya. Jadi saudara-saudara, pagi ini sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur pagi hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan supaya kami berjaga-jaga dalam berkata, kami berjaga-jaga mengendalikan emosional kami ketika kami dicobai marah. Biarlah kami menjaga perkataan kami, apalagi sampai menyinggung bahkan membunuh perasaan atau membunuh secara spiritual karena perkataan atau makian kami. Bahkan kami sampai mendehumanize sehingga menyinggung Tuhan. Biarlah ketika kami marah, kami boleh mengendalikan emosi kami. Boleh ya Tuhan menjaga perkataan kami, sehingga kami marah tapi tidak sampai berbuat dosa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami sepanjang hari ini untuk mengendalikan emosi kami dan perkataan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biar Roh Kudus yang berbicara. Terpujilah Tuhan segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat dukungan Bapak Ibu saudara-saudara semua. Dukungan berupa saudara-saudara setia mengikuti renungan pagi di channel ini. Kemudian ya, saya sangat rekomendasikan bila Bapak Ibu merasa diberkati di channel ini, silakan tekan tombol like-nya dan bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain biar mereka juga diberkati. Ya, saya sangat rekomendasikan. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di channel ini, biarlah jangan lupa menekan tombol subscribe-nya. Ya, ingat tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya biar bisa mengikuti setiap video pengajaran firman Tuhan di channel ini. Saya juga meminta dukungan bagi Bapak Ibu saudara-saudari mana berada, yaitu untuk pengadaan studio, kamera, laptop, sound system, kemudian perlengkapan musik, software dan tim juga. Silakan dukung dalam doa. Bagi Bapak Ibu yang mau berpartisipasi, saya tidak tahu seperti apa partisipasinya, boleh menghubungi saya di WA saja, oke? Hanya di WA saja Bapak Ibu ya. Kalau mau telepon boleh juga, tapi saya rekomendasikan di WA karena kadang saya sibuk, jadi kalau WA bisa lebih fleksibel ya. Jadi dukung terus dalam doa. Saya pribadi juga mau challenge ini
bisa memberkati orang banyak. Ya, meskipun saat ini subscribernya naik secara bertahap, saya tetap bersyukur karena dari beberapa saya mendapat komentar mereka diberkati. Ya, jadi sekali lagi sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat beraktivitas. Shalom.